Shalom, para peserta atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini. Kiranya kita semua dalam lawatan Tuhan dan tentunya dalam keadaan sehat. Sebelum kita pelajaran, kita terlebih dahulu sama-sama kita memuji Tuhan dan nanti kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati serta dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh-sungguh mampu memahami dan memberi diri untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Kami serahkan waktu, tempat ke dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita masuk di bab 2 yang berjudul Hidup Berpengharapan. Dan ayat pendukungnya adalah 2 Korintus 4 ayat 9. Demikian bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, jadi perlu kita membahas tentang pengertian hidup berpengharapan, ya, supaya kita di saat-saat ini, di masa-masa yang sangat-sangat ya sukar ini, kita memiliki pengharapan yang pasti. Tentunya hal ini kepada pribadi Tuhan. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, pengertian daripada pengharapan berdasarkan versi Alkitab adalah harapan atau pengharapan ini terdapat dalam bahasa Latin spes, mau atau kehendak, bukan nafsu atau perasaan. Bagi orang Kristen yang berpengharapan mencari Allah bagi dirinya sendiri, nah itu penekanannya, ya. Jadi kita orang percaya memiliki pengharapan untuk mencari Allah bagi diri kita sendiri, karena kita membutuhkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hidup berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis, mensyukuri setiap kejadian yang ada dalam hidupnya, hidup kita, saudara, Anda, yakin akan ada kebaikan yang penderitaan. Jadi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan kita menyerah, tetapi biarlah itu menjadi suatu proses atau pelatihan bagi keimanan kita, supaya kita tangguh menghadapi dan percayalah setiap penderitaan permasalahan pasti mendatangkan kebaikan. Maka hal ini perlulah kita memiliki pengharapan, atau pentingnya kita memiliki pengharapan. Ya tentu penting sekali untuk hidup berpengharapan.
tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Maka seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan bersabar. Nah, itulah pentingnya kita memiliki pengharapan supaya kita itu sabar. Ya, sabar dan sabar. Nah, bagaimana kita memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan itu? Maka di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Nah, karena kita umatnya tentu percaya pada janji Allah. Apa janji Allah? Kita sudah diberkati, diberikan penyertaan Tuhan. Jadi, itu salah satu janji yang kita bisa nikmati sebagai umat Allah. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Ya, kita punya kerinduan untuk mempelajari dan memahami. Ya, hal itu bisa karena kita ada keintiman atau kedekatan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah taat pada kehendaknya, serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Sekali lagi, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Allah yang bertahta, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Bagian kita adalah hanya mentaati firman-Nya, menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya kepada Kristus. Harapan bagi orang percaya adalah harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman, ya. Tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan, pasti itu. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Maka hal itu harapan adalah berfokus pada sesuatu yang baik. Jadi itulah fungsinya pengharapan bagi orang percaya. Maka hal ini, mengapa orang percaya perlu memiliki pengharapan? Karena manusia harus memiliki pengharapan agar manusia memiliki impian. Dan mereka, Anda, saya harus bisa mencapai impian tersebut. Sehingga muncullah suatu usaha yang mengharapkan suatu hasil dari apa yang Anda harapkan. Jadi kita perlu memiliki pengharapan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena ada impiannya. Firman ini, teman yang pertama ini dirangkumkan sebagai berikut. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Pak Mara, kita dengan sungguh Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Jadi itulah rangkuman dari pertemuan pertama ini di judul Hidup Berpengharapan. Demikian kita di bab pertama ini, di bab kedua ini di pertemuan pertama. Ya, inilah menjadi pembelajaran kita di pertemuan yang pertama di bab yang kedua. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sedikit membahas materi ini yang berjudul Hidup Berpengharapan. Biarlah kiranya Tuhan dengan pembelajaran yang singkat ini, kami terus punya pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh peserta atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini, sama-sama kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih atau peserta, demikian pertemuan kita. Shalom, sampai berjumpa lagi di pertemuan yang